이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dari kelas 1 BIB dengan NIM 234110402058. Di sini saya akan mereview materi sejarah Islamisasi di Banyumas untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Dosen pengampunya yaitu Ibu Intan Nur Azizah MPD. Materi pertama yaitu Potret Masyarakat Banyumas Pra-Islam. A. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai dua pulau Jawa, yaitu menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran dari Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah I pada abad 15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada masa sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 sampai 15. Dalam Babad Pasir Luhur, napak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Prabu Lenggawesi Dewi Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya yaitu Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jawa Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putranya yang salah satunya itu menjadi bagian yang cukup penting pada cerita Pasir Luhur. Keempat putranya itu yaitu Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Pamakas. Dari keempat putra Sri Prabu Lenggawastu ini, sosok yang menjadi sosok yang penting itu yaitu Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung. Ini menjadi identitas yang penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur pada wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceremai, dan lembah Sungai Serayu. Berdasarkan Babad Pustaka Raja-Raja I di Nusantara menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga ini sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba atau lebih populer dibanding dengan Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salak Negara yaitu pada 130 sampai 362 Masehi dengan penerusnya suksesnya Kerajaan Tarumanegara. Namun dengan demikian, pengaruhnya itu secara sosial politik cukup luas, yaitu meliputi daerah Tegal atau Galuh Kumara, Banyumas, Galuh Purba, dan Bagelan. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purmawarman pada 395 sampai 434 Masehi, Kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan atas Kerajaan Tarumanegara. Nah, salah satu penyebab pemindahan Galuh Purba ke Garut Kawali itu adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra pada masa itu dan terjadi transformasi kekuasaan dari Tarumanegara, Galuh Kawali, dan Galuh dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa yaitu Kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas sebenarnya itu sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau Galuh Purba ini jauh lebih tua daripada Kerajaan Pajajaran, di mana keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran itu memiliki dimensi histori yang tersendiri, bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas sendiri. Nah, itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kita lanjut ke kehidupan ekonomi masyarakat pada masa pra-Islam, yaitu
Sebenarnya pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa itu masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumbuh pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat tuh hanya mengandalkan kondisi cuaca dan hal ekspedisi hasil pertanian dan juga hasil perkebunan. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas ini sedikit mengalami perkembangan ketika mengalami masuk pada abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa termasuk Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia seperti India dan juga Cina. Pada masa masyarakat ini berkembang tidak lagi hanya menjadi seorang petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, ataupun penguasa kapal angkut barang. Selanjutnya yaitu Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Adanya peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau 9 wali merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dari pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di wilayah Jawa pada abad ke-15 atau masa Kesultanan Demak. Menurut penemuan Kiai Haji Bisir Mustafa, sebagaimana diuraikan oleh Syaifuddin Zuhri, jumlah para wali itu sebenarnya tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam pemerintahan sebagai pendamping raja-raja atau sesepuh kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Lalu, contoh peran yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama, yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo ini, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat itu dikemukakan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam itu sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum datanya Wali Songo. Nah, keberadaan Maulana Malik Ibrahim ini bersama timnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa adalah sebagai titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Para ahli juga yang menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali-Wali Songo dari angkatan berikutnya, hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan juga Sunan Muria. Dari ke-9 anggota timnya itu hanya nama Maulana Malik Ibrahim saja yang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan dari 8 tim anggota yang lainnya itu hanya populer di kalangan masyarakat tertentu. Bahkan ada sementara masyarakat yang masih bingung untuk membedakan mana yang antara Maulana Malik Ibrahim, Maulana Maghrobi, dan juga Maulana Ishaq atau Maulana Samargan. Nah, dalam menjalankan dakwahnya, anggota tim ada yang menetap di daerah Jawa Timur dan ada juga yang berpindah-pindah tempatnya. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dan juga Syekh Jumadil Kubro adalah 2 anggota tim yang hanya berdakwah di wilayah Jawa Timur. Sedangkan anggota yang lainnya ini melebarkan wilayah dakwahnya hingga ke wilayah Klaten, yaitu Maulana Al-Maghrobi, ke Banten Lama yaitu Maulana Hasanuddin dan Maulana Al-Yudin. Nah, selanjutnya yaitu Islamisasi pada aspek santrinisasi. Ya, Islamisasi Jawa itu tak berjalan sesuai linear. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abd al-Wahhab sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariah dan Naskabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada tahun 1870-an. Dalam waktu bersamaan, jumlah pesantren meningkat dan sebagian ini didirikan oleh para haji yang kembali dari tanah suci. Proses santrinisasi juga mendorong penguatan reoritanitas syariah penganut tarekat, khususnya pada Naskabandiyah Khalidiyah, Qadariyah,
Naqsyabandiyah yang diikuti oleh tarekat lainnya. Salah satu faktor yang terpenting peningkatan santrinisasi Jawa ini yaitu adanya kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga pada abad 20. Predikat sebagai kota santri untuk Sokaraja ini juga berhasil dilontarkan oleh ketokohan kiai-kiainya. Sampai saat ini hampir semua kiai dari Banyumas itu melacak genealoginya, pengetahuannya langsung maupun tidak langsung dari beberapa kiai sepuh di Sokaraja. Sokaraja ini menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapat pendidikannya di pesantren-pesantren tua ternama seperti Tarmas, Bangkalan, dan Lasem, dan juga dari Arabia. Di samping itu, Sokaraja juga melahirkan kiai dari yang politis, ahli fikih, dan utamanya itu tarekat. Nah, semua itu barangkali tidak ada yang menyamai reputasi Kiai Saifuddin Supri yang pernah menjadi Menteri Agama di era Soekarno akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai bab Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Secara geografis, Banyumas ini merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah, di mana daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di wilayah sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya itu terdiri dari lapisan vulkanik muda dan juga sebagian besar wilayahnya itu berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk dibudidayai oleh padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yaitu meliputi Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan juga Al-Irsyad. Nah, tidak hanya itu, terjadi juga perkembangan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah di wilayah Jawa Tengah bagian selatan ini. Nah, sekian materi yang dapat saya review dari jurnal yang telah diberikan. Semoga reviewan ini dapat berguna untuk semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada banyak salah, mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.